Ada 34 orang. Assalamualaikum. Jadi sudah lihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, hanya yang saya lihat sini hanya 3 orang ini. Tapi nggak apa-apa, nanti karena ada ininya, ada yang lain. Ada bab ini, bab 12. Jadi begini, manajemen keuangan itu how to raising of funds and how to allocate of funds with effectiveness and efficiency principle. Jadi kalau kita melihat itu sumber dana, bagaimana mencari sumber dana, dan bagaimana menggunakan dana-dana tadi untuk dialokasikan, untuk digunakan di penggunaannya. Jadi kalau kita lihat neraca, itu ada namanya sumber dana. Sumber dana itu ada di sisi pasifa. Sedangkan penggunaan dana itu berada pada posisi aktiva. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam buku, di dalam penyampaian saya ini 12 itu semua berada pada sumber dana, itu berarti dia berada pada posisi pasifa. Nah, nanti sampai terakhir. Yang akan disampaikan Pak Utu itu bab 1 sampai bab 11. Itu sampai capital budgeting nanti di situ. Ada time value of money dan sebagainya. Itu pembelanjaan aktif namanya. Sekarang ini saya bicara tentang pembelanjaan pasif, asal dana. Makanya asal dana itu saya bicara tentang sumber dana. Sumber dana itu di sisi pasifa. Ada namanya sumber dana jangka pendek, hutang lancar. Ada juga nanti current liabilities kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ada namanya long term debt. Long term debt itu hutang jangka panjang. Hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal sendiri atau ekuitas. Nah, itu modal sendiri. Nah, inilah yang menjadi sumber dananya bagi sebuah perusahaan. Bisa dari hutang lancar, bisa dari hutang jangka panjang atau long term debt, bisa juga dari ekuitas. Sekarang saya bicara sumber dana. Jadi asal dananya itu bisa dari ini sumber dana jangka pendek. Ini berarti dia bicara tentang hutang jangka pendek. Nah, pengertiannya sudah ada namanya pembelanjaan spontan. Ini ada pembelanjaan spontan, ada pembelanjaan tidak spontan. Ini jelas disertai dengan contoh-contoh. Nah, nanti itulah yang membuat Anda nanti memberi wawasan untuk bisa mengerjakan ini. Apa pengertiannya? Asal dari modal yang ditanam atau diinvestasikan dengan batasan waktu kurang dari setahun. Berarti hutang lancar itu jangka waktunya kurang setahun. Nah, sumber dana jangka pendek dari sumber intern, hutang lancar. Dan dari sumber ekstern, pinjaman jangka pendek. Nah, sumber dana jangka pendek dapat dikelompokkan berdasarkan spontan dan tidak spontan. Nah, pembelanjaan yang jumlahnya tergantung kepada ini, pembelanjaan spontan tergantung kepada kegiatan operasi perusahaan dan dapat diperoleh dari rekening akrual. Rekening akrual itu misalnya hutang yang akan diterima. Nah, itu bisa juga dari hutang upah. Kita ini sudah siapkan uang untuk mengupah bulanan orang. Nah, ini sudah mau upgrade renov. Nah, itu nanti masuk lagi ya. Saya ini. Kemudian hutang pajak yang belum jatuh tempo itu hutang lancar semua. Artinya tinggal berapa bulan lagi. Bisa dari situ asalnya. Bisa juga berasal dari trade credit atau hutang dagang. Hutang yang timbul ketika perusahaan membeli bahan baku. Biasanya yang disertai dengan syarat pembayaran dari penjual. Misalnya 5/10 net 15. 5 itu artinya kita ini 5% dapat
dianggap. Jadi misalnya begini, kita beli sekarang, nanti itu kita bayar nanti setelah katakanlah tanggal 1 kita beli. Nah, sampai 15 hari, net 15-nya itu. Tetapi kalau dibayar itu sebelum tanggal 10, itu maka kita dapat cash discount 5% dari 100% harganya. Itu hutang dagang yang bisa menjadi sumber dana kita yang bersifat jangka pendek. Nah, trade credit itu apa? Ada berikutnya, saya tampilkan juga di sini. Nah, trade credit, ada open count, not payable, ada trade acceptance. Anda baca saja itu, kemudian pembelanjaan tidak spontan. Nah, pembelanjaan yang kadang-kadang jumlahnya tidak tergantung dari kegiatan operasi perusahaan. Dapat diperoleh dari pinjaman jangka pendek, misalnya letter of credit atau kredit rekening koran. Atau menerbitkan, perusahaan kita menerbitkan commercial paper. Nah, kemudian ada kredit rekening koran itu apa? Ada semua contohnya ini BNI dan contoh-contohnya. Anda baca saja itu saya kira bisa. Aduh. Wow. Ngerusak loh Febrianti dengan Tendri itu. Coba suara kamu itu. Nah, contoh bagaimana menghitung itu. Masya Allah. Saya kasih keluar aja nih Febri ya. Halo. Anda merusak loh. Ketahuan di sini. Nanti saya kasih keluar aja nanti dari ruangan ini ya. Kalau apa. Makanya mulai jangan lama-lama. Anda kalau enggak tahu, mulai coba itu. Nah, bagaimana menghitung biaya kredit? Ada namanya regular interest, ada discount interest, ada contoh-contohnya ada. Nah, kalau kamu baca itu saya kira bisa itu. Tadi sore saya sudah kirim atau tadi siangnya. Nah, kemudian ada lagi commercial paper. Commercial paper ini sumber dana jangka pendek juga, tapi kalau perusahaan kita bonafide, kita bisa mengeluarkan, menerbitkan commercial paper di bursa efek. Kalau perusahaan kita sudah go public. Ada macam-macam, ada waktunya itu biasanya hanya 11 bulan. Atau bahkan sekarang ini ada 9 bulan, ada yang 6 bulan. Bahkan ada yang 3 bulan saja commercial paper. Bagaimana menghitungnya ini? Nah, contoh soal ada lagi dan seterusnya. Saya kira itu bab 1. Dan kita mau terakhir, ini saya mohon maaf kalau nanti masih ada yang belum bicara ini. Anda dengar saja, matikan audionya Wulandari Riani. Ya, saya akan masuk ke ini, ke bab 2-nya untuk share. Nah, sekarang saya bicara sumber dana jangka menengah. Jadi sumber dana jangka menengah tadi jangka pendek, sekarang yang tengah, yang kira-kira itu usia-usia ya kurang dari 5 tahun lah. Itu disebut sumber dana jangka menengah. Nah, ini. Bahkan di sini saya sebutkan 1 sampai 10 tahun. Nah, dari mana kita bisa mencarinya sumber dana jangka menengah itu? Itu berasal dari sumber internal perusahaan, bisa juga sumber eksternal dari perusahaan. Sumber ideal, sumber pembelanjaan jangka menengah itu adalah modal asing yang berasal dari para kredit, misalnya dari bank. Itu namanya kredit hipotek. Nah, bisa juga dari saham. Modal sendiri berasal dari pemilik perusahaan jangka waktu 10 tahun. Nah, bukan saham ini maksudnya. Ini apa? Obligasi. Kita menerbitkan surat pengakuan hutang dan dijual di bursa efek. Nah, ada 3 jenisnya.
term loan untuk jangka menengah. Ada namanya term loan, ada equipment financing, ada lease financing. Nah, apa itu term loan? Term loan itu kredit jangka menengah, berasal, nah itu baru mau masuk Novi. Novi dari tadi saya undang juga itu semua. Jadi tolong nanti saya sudah delete ya kalau tidak masuk. Term loan, kredit jangka menengah. Nah, itu amortisasi, jadi bayarnya dari pembayarannya modelnya dari amortisasi atau depresiasi barang itu. Nah, besarnya angsuran di ini bisa dihitung itu. Contoh soalnya ada. Nah, jadi siapa tahu nanti cari ininya jawabannya ada. Jadi kalau Anda ikuti baca itu baik-baik, maka Anda akan paham itu. Nah, kemudian bisa juga berasal dari equipment financing. Yusmin temannya kah? Tolong ada yang jawab. Fenty, temannya kah itu Yusmin? Yusmin teman Pak. Yusmin teman Pak. Oke, saya admit dia. Equipment financing, jadi pembelanjaan kredit dengan jaminan suatu aktivitas seperti mesin, mobil, aktivitas tetap lainnya. Jika perusahaan menggunakan model pembelanjaan ini, semakin mudah penjualan aktivitas tetap tersebut, maka semakin tinggi nilai kredit yang dapat diperoleh dari bank komersial. Cara pembayarannya disesuaikan dengan biaya penyusutan aktivitas tetap. Ini biasanya, ini equipment financing itu alat-alat ya, alat-alat, fotokopi dan sebagainya. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soal membeli mesin secara kredit sebesar 105, jaminannya mesin tersebut. Jadi kita jaminkan. Nah, nilai sisanya 5 itu sekian itu kemudian ditaksi 5 tahun. Nah, hitunglah kreditnya itu. Nah, ini jawabnya. Angsuran kreditnya seperti itu. Saya kira ini pekerjaan anak S1 ini selesai. Nah, kemudian apa lease financing? Ini yang bagus sekali, pembelanjaan dengan sewa. Jadi lease itu sewa, financing itu jadi pembelanjaan atau sumber dana. Satu bentuk pembelanjaan dengan cara menyewa aktivitas tetap dengan jangka waktu tertentu. Perusahaan yang menggunakan model pembelanjaan leasing ini memperoleh hak pakai sesuai aktivitas tetap tanpa disertai hak milik. Kewajiban dan hak penyewa, penyewa itu siapapun yang menyewa disebut dia leasee. Sedangkan pihak yang menyewakan, yang punya aktiva itu namanya lessor. Itu selalu ada kontrak. Itu kira-kira kontraknya nanti ada. Nah, ada 3 macam leasing. Ada sell and lease back, ada service leasing atau operating lease, ada financial lease. Nah, kita masuk ke yang pertama, sell and lease back. Pemilik aktiva menjual kepada perusahaan leasing atau lembaga keuangan pada saat yang sama. Ini contohnya gini, sell and lease back. Saya misalnya pemborong, saya punya alat berat, ya, tetapi saya butuh kas, uang kas. Maka saya jual ke Pak Musharjo Muhammad sebagai orang yang punya uang. Pak Musharjo, ini saya butuh uang. Kamu mau beli nggak? Ini saya punya loader misalnya. Nah, Pak Musharjo mau memberi karena cukup itu. Tetapi sell and lease back Pak. Dia bilang oke kalau begitu. Berarti hak milik dari loader tadi pindah ke Pak Mus. Kemudian saya sewa kembali kepada Pak Mus. Nah, paham toh semua? Itu begitu kira-kira ini gampang-gampangnya memahaminya. Kemudian service lease atau operating lease. Nah, perusahaan leasing atau